Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Listrik statis, Ustaz. Iya, membahas tentang listrik Gejala statis. listrik Oke. statis. Nah, kemarin listrik statisnya dengan cara apa? Untuk membuktikan adanya listrik statis itu dengan cara apa kemarin? Dengan cara menggosokkan ke rambut, Terus? terus ditarikkan ke kertas-kertasnya. Nah, akhirnya pada kertas mengalami Saya tarik Saya. oke gaya. Nah, kemarin gayanya gimana? Menarik apa menolak? Ya menarik sih, Ustaz. Kenapa? Menarik, Ustaz. Iya, kenapa menarik? Gak ada aliran listriknya, Ustaz. Tiba-tiba kok bisa ada kertas gitu. Kemarin kalau listrik jadi apa? Tolak menolak. Nah, kalau plus sama minus, Kalau positif sama negatif itu kayak saling apa? Kayak nyambung gitu loh, Ustaz. iya, oke. Jadi ada tarik menarik ya. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang sudah Ustadz share kemarin ya di grup kalian, sudah pada dilihat belum videonya? Ya, tapi Videonya nggak udah dilihat. Oke. Dewasa ini, perusahaan mobil Toyota telah mengembangkan teknik dalam pengecatan. Dengan menerapkan teknologi barunya, yaitu konsep listrik statis, cara ini diyakini oleh perusahaan tersebut menjadi cara terjitu. Dan hasilnya pun tidak diragukan lagi. Teknik pengecatan ini mampu menjangkau titik-titik yang tidak dapat dicapai dengan pengecatan teknik yang konvensional. Dengan konsep listrik statis, partikel pada cat tersebut mampu tertarik kuat oleh bodi mobil, sehingga hasilnya pun lebih maksimal dan lebih kuat. Apa yang ingin disampaikan, yang ditanyakan terkait video tadi? Kalau tentang yang pengecatan listrik statis itu lebih tahan lama yang cat biasa atau cat yang dipakai di Toyota, Ustaz? Oke, tentang tahan lamanya ya. Oke, bagus, pertanyaan bagus dari Mumtazah. Di video tadi kan dijelaskan kalau partikel-partikel cat itu nanti tertarik kuat ke badan mobil. Itu kan karena dalam hukum ini kan gaya tarik menarik itu kan dihasilkan oleh dua yang satu negatif dan yang positif. Itu kan jadi di sini antara partikel cat sama partikel badan mobil ini yang mana yang negatif atau yang positif, dan itu penentuannya itu gimana, Ustaz? Oke, itu juga pertanyaan bagus. Catnya bertahan berapa lama? Oh, itu Faren. Ya, oke, bagus pertanyaan Faren. Nah, ya. Ya, Ustaz. Apa yang ingin disampaikan terkait video tadi, Devina? Kan ada partikel-partikelnya, Ustaz. Nah, partikel-partikelnya itu kok bisa ketarik ke dalam mesin apa? Kayak bahan mesin. Ya. Kenapa tadi ada partikel yang bisa tertarik gitu ya? Nah, sampai gitu detailnya kalau Devina tadi. Oke, nah kita fokus pada pertanyaannya dari Mumtazah sama Faren tadi ya, dan juga Devina. Nah, tadi intinya terkait bagaimana toh pengecatan listrik statis itu, apakah daya tahannya lebih bagus dan daya tahannya lemah. Nah, ya, jadi nanti pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang Coulomb ya. Sebenarnya apa toh pengertian dari gaya Coulomb itu? Nah, berikutnya setelah mengerti kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb tersebut. Nah, oke. Untuk mengetahui hal tersebut, anak-anak, kita melakukan praktikum yang sudah ada di LKPD ya, yang Ustadz sudah share di grup itu. Sudah dibaca semua belum?
Langkahnya nanti gimana? Langkah kerjanya? Langkah kerja dalam praktikum dengan cara? Berbentuk persegi panjang. Iya, sudah dipotong. Oke, yuk bersama-sama yuk. Udah disiapkan. Oke. Devina, sudah Devina? Oke, Devina mana? Alatnya sudah siap, Devina. Sudah, Oke, Ustaz, mulai. sudah tersiapkan semua. Silahkan mulai dipotong kertasnya. Ini udah dipotong kertasnya segini. Oke, dibikin seperti ini ya. Ini sudah kayak gini. Bintang udah nyiapin belum Bintang? Besi bisa nggak, Tat? Nggak apa-apa, tapi gosoknya harus kenceng banget sampai panas nanti nak bisa. Aku dulu bisa. Lava, mana lava? Ya Ustadz. Oke, silahkan dicatat hasilnya. Alita. Ustadz habis di penggarisnya habis digosok-gosok terus dimanain lupa. Terus didekatkan di kertas, habis itu kertasnya mendekat gitu, Ustadz. Oke, nah yang sudah selesai siapa ini? Biasa ya, Ustadz pengen kalian menyampaikan hasil praktikumnya ini yuk. Kalau kayak berapa lama gosokan yang dibuat pada rambut sama jarak itu berpengaruh pada tarik menarik muatan yang dikerjakan antara penggaris sama penggaris sama kertas sama Oke, bagus. kalau didekatkan antara 10 cm itu lebih kuat tarikannya dibandingkan antara 15 cm itu Iya. Terus kalau antar penggaris sama penggaris karena muatannya sama, jadi tolak menolak. Oke, bagus. Ada lagi Mumtazah? Bentar. Sudah itu. Oke. Nah, Kesimpulan dari hukum Columbus ini adalah gaya tarik menarik itu hanya terjadi antara dua muatan yang berbeda antara positif dan negatif, sedangkan jika bermuatan sama itu akan terjadi gaya tolak menolak. Lalu gaya Columbus ini sama besarnya dengan muatan benda. nah tadi jadi Ustaz tambahkan ya. Jadi secara rumus tadi F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, sudah tahu semua rumusnya ya, per R kuadrat. Nah, di mana Q itu adalah muatan. Kalau muatannya semakin besar, maka gaya Coulomb yang dihasilkan juga semakin kuat. Nah, sebaliknya, kalau jaraknya semakin jauh, maka gaya yang dihasilkan semakin lemah. Oke. Nah, itu hubungan gaya Coulomb dengan muatan dan juga jarak. Oke, jadi gaya Coulomb itu berbanding dengan muatan, tapi terbalik dengan jarak. Nah, oke. Nah, coba latihan soalnya di itu tadi ya, di link yang kita bagi tadi ya, maksimal mungkin. Kemudian ini kan di LKPD ada itu ya, ada itu nanti bisa dikerjakan. Umpamanya waktu zonasi apa ya, waktu zonasi nanti bisa dititipkan sama asatidz yang ngajar ya waktu zonasi. Oke, ada pertanyaan terkait materi hari ini tadi? Ada yang mau ditambahkan nggak? Nanti minggu depan nanti materi kita tentang medan listrik ya, medan listrik. Nah, harapannya kalian lebih semangat lagi ya. Oke, baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum.